minasyaitonir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi bersilaturahim di bulan yang penuh keberkahan, bulan suci Ramadan. Walaupun saat ini ya, siang hari ini masih ada yang lemes ya, tapi ada juga yang tetap beraktivitas ya. Ini tidak menggugurkan semangat kita untuk menjalankan saum di Ramadan ini dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dan seperti biasa hari ini program kesayangan kita semua akan selalu hadir menemani kita dengan guru-guru kita. Yaitu program Cahaya Hati Indonesia. Buat Anda pemirsa, hari ini kami berada di Masjid Al-Hikmah Cibitung, Bekasi. Saya mau tanya sama ibu-ibu nih. Bu, Bu, kalau lagi nunggu buka puasa ya, itu biasanya ngapain? Hah? Apa? Masak. Terus nyiapin makanan. Terus ada ngapain lagi? Ada nggak sambil nyiapin ngirim buat tetangga? Hah? Ada yang dapat tajil dari tetangga? Ada. Pas lagi ngasih tajil ada nggak sambil ngobrol-ngobrol sama tetangganya? Ada. Ada yang sambil ngerumpi nggak? Bu, zaman sekarang itu ya yang namanya ngerumpi, ngegibah, ngegosip itu nggak melulu harus datang ke rumah tetangga. Betul apa betul? Bisa lewat media sosial, betul apa betul? Bisa pakai jaringan ya Bu ya, pakai komputer, pakai handphone, bisa nggak? Bisa. Mulutnya enggak, tangannya? Tangannya Kalau lagi puasa, jangan cuman puasa nahan lapar aja, tapi juga ngegibahnya, ngerumpinya, ngegosipnya juga harus puasa. Nah ini tema kita nih ya, bulan puasa tapi masih suka gibah. Ada apa ada di sini orangnya ada nggak? Nggak ada. Masya Allah. Baik, untuk membahas tema ini hadir bersama kita guru-guru kita yang sudah meluangkan waktu berharganya untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Nur Hayid atau yang akrab disapa Gus Hayid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kiai? Alhamdulillah sehat. Ustadz David Holik sehat? Alhamdulillah sehat. Kelihatan tambah ganteng aja. Ya Allah, Masya Allah. Karena puasa. Karena puasa, benar. Ibu-ibu juga sehat? Pemirsa semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga puasanya bisa kita jalanin sebulan penuh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gus Said sudah hadir di sini dan di samping beliau ada ustadz kita, guru kita. Beliau juga orang Bekasi ini sebenarnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana? ini daerah Cipidung Ustadz. Iya, Gak jauh alhamdulillah. dari tempat Ustadz. Udah Iya. pernah mampir kemari belum? Belum sih kayaknya. Makanya alhamdulillah sekarang kita silaturahim. Betul. Selanjutnya di samping beliau ada guru kita Al-Mukarram Ustadz Muhammad Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz, sehat? Alhamdulillah baik, Guru. Ya Allah. Baju merah, dalamannya putih. Saya mau kasih tahu doang warnanya emang itu. Semangat. Padan ya Ustadz ya. Semangat merah putih ya Ustadz ya. Makasih banyak Ustadz sudah hadir di sini ya Ustadz ya. Ya, baik, alhamdulillah. ibu-ibu dan juga pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Sebelum kita masuk ke jawaban dari guru-guru atau penjelasan awal dari guru-guru kita mengenai bulan puasa tapi kok masih suka gibah. Saya ajak kita semua untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Ibadah puasa di bulan Ramadan bukan sebatas menahan lapar dan haus bagi umat Islam. Saat berpuasa, hawa nafsu pun harus ditahan, termasuk nafsu membicarakan orang lain alias gibah. Lantas, jika kita membicarakan orang lain dan bergibah di bulan Ramadan, apakah puasanya akan batal?
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab yang berjudul Al-Jami Al-Sahih, Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak meninggalkan perkataan buruk malah mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh terhadap puasanya. Maka sesungguhnya orang-orang yang tidak mampu menahan lisannya di bulan Ramadan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Nauzubillah. Masya Allah, bulan Ramadan puasanya ikut puasa, ya Bu ya? Ya nahan lapar ikut nahan lapar, tapi mulutnya nggak tahan ngomongin orang. Sebenarnya ngomongin orangnya sih nggak apa-apa Kiai, ya orangnya kadang diomongin kalau yang baik-baik. Cuman kadang ekspresinya itu loh Kiai kalau ngomongin kan matanya melotot, ya Bu ya? Betul nggak? Nah sebelum saya lempar ke Kiai pertanyaan tadi, mungkin ibu-ibu ada yang mau curhat nggak? Saya lupa nih, ada yang mau tanya nggak? Silakan angkat tangan. Iya, siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lina Putri, saya dari Majelis Ta'lim Al-Hikmah. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, kadang dalam kehidupan kita sehari-hari ya Pak Ustadz ya, di waktu kita berpuasa itu kadang kita tuh suka nggak sadar, kita suka ngomongin orang gitu ya Pak Ustadz ya. Sedangkan sepengetahuan saya gitu Pak Ustadz, kalau kita gibah di bulan puasa itu, apakah kita bisa membatalkan puasa kita gitu Pak Ustadz? Apa gibah di bulan puasa itu apa bisa membatalkan puasa kita? Ya. Dan yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya di dalam agama Islam kalau kita bergibah gitu Pak Ustadz? Oke ya. Jadi pertanyaan pertamanya apakah gibah membatalkan puasa? Terus dua apa hukumnya gibah di dalam agama Islam? Ya silakan guru-guruku bisa menjawab masing-masing, saya berikan kesempatan maksimum 5 menit silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ghibah ketika kita puasa, boleh nggak sih? Jawabannya tegas, nggak boleh. Alias haram. Kalau haram dikerjain dapat pahala apa dosa? Dosa. Kalau dapat dosa masuk surga apa neraka? Kalau masuk neraka enak apa enggak? Enggak. Oh, udah, enggak usah dikerjain. Ya Ustadz, jelas. Apalagi puasa itu baik apa enggak? Baik. Baik. Kalau baik jangan dicampur yang buruk. Biar enggak rusak kebaikannya. Maka pertanyaan ibu tadi, bagaimana hukumnya ghibah dalam Islam? Haram. Tidak boleh. Nah, apakah ghibah itu membatalkan puasa? Tidak. Karena yang membatalkan puasa itu makan, minum, sama ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa dimanapun, tiba-tiba siang-siang diajak masuk kamar sama pasangannya, baru batal. Ya. Tapi kalau masuk kamar cuman diskusi sama ngaji Quran bareng, kagak. Yang itu tuh yang bikin batal. Jadi yang batalin puasa itu al-aklu wasyurbu wal jima'u. Jadi makan, minum sama berhubungan suami istri. Badan, suami istri. Okay. Kalau berhubungan badan tidak suami istri, tambah haram lagi. Suami istri aja haram di siang hari kalau bulan puasa. Nah, kalau ghibah dalam konteks ibadah puasa, di mana letaknya? Ghibah itu membatalkan pahalanya orang berpuasa. Tidak membatalkan ibadah puasanya. Kalau ibadah puasanya tetap. Sebab kalau ibadah puasa batal, dia harus nyaur. Tetapi kalau pahalanya yang batal, itu urusan dia sama Allah. Maka eman apa enggak kita kalau puasa, lapar-lapar, siang-siang panas perutnya, nanti saat kita meninggal dunia harusnya kita panen pahala puasa tapi kita nggak dapet. Kenapa? Karena pahala puasa kita udah dibatalin sama Allah sebab kita suka ghibah. Nah, ghibah itu dalam hadisnya Rasulullah SAW itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita.
Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa sudah berbuat baik banyak, kok suka ghibah, kebaikannya bakal dimakan. Sama ghibah itu. Mau enggak? Mau enggak? Hanya orang bodoh yang mau kebaikannya dihapuskan karena perilaku ghibah. Tadi Ustadz David sudah bilang, ghibah zaman modern tidak harus lewat mulut. Hati-hati, lewat muka pun bisa itu. Nah, bagi yang ngerti, yang nggak ngerti ya nggak ghibah. Tetapi ghibah pakai tangan itu jauh lebih berbahaya lagi. Kita boleh sambil duduk, sambil nonton TV, tapi tangan kita bilang, hei itu orang tetangga punya mobil baru, mungkin suaminya habis ngemplang apa tuh? Dijawab sama temennya di grup, iya tangannya juga banyak gelangnya, paling palsu tuh gelangnya. Ibu-ibu gitu nggak selama ini di sini? Oh iya. Masya Allah. Nah alhamdulillah kalau enggak. Besok kalau udah puasa Bu, stop. Puasa itu memang berat. Karena puasa itu melatih kesabaran. Jangan sampai kita yang sudah berat tidak makan minum melatih kesabaran dirusak gara-gara kita membiarkan mulut kita ghibah dan membiarkan tangan kita untuk membicarakan aib orang lain bahkan menebar fitnah dan adu domba. Oke, Ya, baik. gitu ya. Baik, Matur terima nuwun. kasih banyak Gus Said. Selanjutnya Ustadz Kafi silakan Fadl. Baik, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus menambahkan sedikit, izin Ustadz. Ini Masya Allah Ustadz David. Ini kadang-kadang saya juga bingung. Biasanya kalau orang puasa itu dia nggak makan, nggak minum, yang ada tuh lemes. Ya, benar. Lah ini ada orang ya yang dia udah lemes karena nggak makan, nggak minum, dia kalau giliran ghibah semangat banget. Ada yang begitu nggak? Ada, tapi bukan di sini. Ada, apalagi kalau Ustadz David. Ustadz David ini paling pintar dalam acting. Coba Mas David, ciri-ciri wajahnya saja, tadi sudah disinggung. Wajahnya saja kira-kira lagi gibahin orang mukanya, gitu coba. Wah, coba kamera boleh ke Ustadz David. Iya, jadi sebenarnya begini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inti daripada Ramadan itu adalah al-imsak, yaitu menahan daripada lapar, haus, dan juga menahan hawa nafsu. Ini yang paling inti daripada puasa. Karena gibah itu adalah salah satu dosa yang dilakukan dan orang itu biasanya tidak sadar kalau dia itu sedang gibah. Betul apa betul? Karena ini tipis bedanya antara mengasih contoh dengan ngomongin orang lain. Apalagi kalau misalkan ya udah ngerumpi semua ya, dia bilang dia tahu aib orang lain. Si fulanah tuh, ibu itu begitu, mukanya penuh dengan dempul. Jangan bilang-bilang ya, bla 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 bla. Jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa. Akhirnya apa? Ternyata dia tahu dia nggak suka sama dia. Dia ungkapkan lagi itu aibnya. Dia gibahkan lagi itu. Dia begini-begini, bla 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 bla. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ke orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Akhirnya yang tadinya aib itu hanya kita yang tahu, hanya orang itu yang tahu, tersebarlah. Kemudian menjadi dosa yang sangat amat besar. Bahkan Rasulullah SAW pernah meriwayatkan salah satu hadis yang mana ketika Rasulullah SAW urija, di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul melihat salah satu orang yang dia yakhmashuna sudurahum wa wujuhahum, yang dia itu garuk-garuk wajahnya dan juga hatinya. Kukunya panjang bagaikan tajam dengan besi dan juga tembaga. Dia sedang garuk-garuk. Lalu Nabi bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Mereka adalah orang yang senantiasa berbuat gibah, artinya memakan
bangkai daripada saudaranya. Na'udzubillah summa na'udzu. Apalagi ini di bulan Ramadan. Tadi Gus sudah sampaikan, Masya Allah, memang tidak membatalkan puasa, tapi sayang. Ada ulama juga mengatakan bisa jadi pahala kita berkurang lantaran kita tidak bisa menjaga daripada hawa nafsu kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lisan kita, mata kita, telinga kita, hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Biasanya diawali kata-katanya kalau orang yang mau ngerumpi ya. Nah, ini maaf ya, bukan ngegosip loh. Ini bukan saya ngomongin loh, tapi abis itu ngomongin. makanya tipis. Tipis banget. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz Lutfi, fadhal. Izin guru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ini adalah wabah gibah yang sudah menjamur di masyarakat, apalagi biasanya kebanyakan kaum ibu-ibu nih. Nggak sengaja banyak kumpul, banyak grup WA, akhirnya nggak sengaja ngobrolin orang. Kalau berbicara seperti itu, ini gibah adalah satu dosa yang sangat luar biasa. Bisa jadi kebaikan kita yang kita lakukan bisa dikasihkan ke orang lain. Sedangkan kita berbuat baik sendiri pun kadang-kadang kita susah, betul nggak Bu? Berat gak berbuat baik? Berat gak duduk di majelis taklim? Masih berat duduk di majelis taklim atau berat pegang HP? Ya. Ini berat, berbuat kebaikan saja berat, tiba-tiba kita melakukan gibah yang akhirnya kebaikan kita kasihkan. Maka momentum Ramadan ini kita harus bisa menjaga. Melatih pada dasarnya apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, gunakan sebaik mungkin. Panca indera yang Allah berikan, mata Allah berikan untuk melihat, lihatkan untuk kebaikan. Telinga yang Allah berikan untuk mendengar, jemput hidayah, jemput rasa mahabbah kepada Allah, gunakan telinga dengan kebaikan. Sebaiknya lidah itu berada di mana? Di belakang gigi. Artinya ini pagar. Pagar. Jangan sembarang menggunakan lidah yang takutnya kita berbuat gibah. Dan dosa gibah itu Nabi mengatakan al-gibah asaddu minal jinnah. Dosa gibah itu lebih berat daripada jinah. Sampai sahabat bertanya, kata sahabat, "Qila wa kaifa ya Rasulullah?" Kenapa dosa gibah lebih berat daripada jinah? Andai kata kalian berbuat jinah, maka kalian tobat, dosanya akan diampuni. Tapi kalau kalian berbuat gibah, kalian harus meminta maaf kepada orang yang kita ceritakan keburukannya. Makanya na'udzubillahi min dzalik. Maka belajarlah kita daripada melihat keburukan orang lain. Nabi mengatakan, "Idza aradta an tadhkura uyuba ghairika fadhkur uyuba nafsika." Apabila kita ingin melihat keburukan orang lain, lihat keburukan diri kita. Jangan sampai gajah di pelupuk mata kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan kelihatan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz Lutfi. Bu. Suka kepleset kadang-kala ya Bu ya. Kepleset kalau udah ngumpul nggak sengaja ikut ngomongin orang. Nah, pertanyaan saya nih guru-guruku, tapi boleh dijawabnya nanti ya. Kalau kita nggak ikutan ngomongin, tapi kita ngedengerin, dosa nggak ya? Dan penasaran pengen tahu gitu, dosa nggak? Apalagi di bulan Ramadan nih ya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Masya Allah, terima kasih Ustadz Yadi Mulyadi yang sudah membacakan surah Al-Hujurat ayat ke-12 dengan begitu merdu. Ya, di balik merdunya lantunan bacaan ayat suci tadi, ternyata di dalamnya terdapat pesan yang mengingatkan kepada kita semua, khususnya bagi orang-orang yang beriman untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain dan tidak berprasangka, karena sebagian besar prasangka adalah dosa. Dan di akhirnya dikatakan juga bahwa semua perbuatan itu seperti makan daging bangkai saudaranya sendiri. Dan Allah memerintahkan kita untuk bertobat, ya, bertakwa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membahas ayat ini lebih dalam, mari sama-sama langsung kita simak kajian tafsirnya bersama guru kita Gus Hayid. Silakan Gus, fadal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa iNews TV yang dimuliakan Allah. Tadi kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan sangat indah. Tidak hanya merdu dan indah ayat yang dibacakan oleh korek kita tadi, tetapi juga memiliki pesan yang sangat penting dan luar biasa. Apa pesan dari ayat yang tadi dibacakan oleh korek kita? Pesannya adalah kita diminta untuk terus menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan menjadi orang yang bertakwa, insya Allah kita tidak akan mudah tergelincir oleh godaan setan. Kalau kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa lalu masih tergelincir oleh godaan setan, Allah menyediakan ruang terbuka untuk kita bertaubat. Karena Allah sungguh maha menerima taubat. Nah, itulah pesan penting dari ayat surat Al-Hujurat di ayat ke-12 ini. Tetapi sebelum Allah meminta kepada kita untuk bertakwa dan bertaubat, Allah mengingatkan bahayanya berprasangka
dan bahayanya ghibah serta mencari kesalahan orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ghibah, mencari kesalahan orang lain dan berprasangka itu sudah diatur begitu detail oleh Allah dalam Al-Quran dan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai orang yang beriman diminta untuk menjauhi itu. Tidak boleh berdekat-dekat apalagi bermain-main dengan berprasangka, ghibah dan mencari kesalahan orang lain. Ayat yang dikaji dalam surat Al-Hujurat 12 ini adalah berprasangka, bukan berprasangka buruk. Kalau berprasangka buruk udah otomatis. Berprasangka saja nggak boleh. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman. Ini mukhatabnya yang diajak bicara oleh Allah mulai dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang dan sampai hari kiamat, ini adalah seruan kepada orang-orang yang beriman. Ibu bapak beriman apa enggak? Para pemirsa beriman apa enggak? Nah, kalau beriman, hukumnya wajib untuk mendengarkan seruan Allah ini. Apa seruan Allah yang pertama? Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhilah, hindarilah banyak-banyak berprasangka. Ibu bapak sering enggak tiba-tiba kita punya angan-angan dan bayangan di rumah. Lalu dari bayangan itu digiring oleh setan. Oh, orang itu pasti begini, orang itu pasti begitu. Kalau kita tidak hentikan prasangka itu, pasti akan mengacu pada keburukan. Pasti prasangka itu akan menggiring kepada fitnah, bahkan adu domba. Makanya Allah Maha Tahu, Allah yang menciptakan kita persis tahu atas kondisi dan pribadi kita. Yaitu jangan dituruti prasangka itu. Kenapa? Di ayat berikutnya disebutkan inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Sebab prasangka yang diikuti, prasangka yang dibiarkan akan mengarah kepada fitnah dan adu domba. Lalu di ayat berikutnya ditegaskan lagi oleh Allah, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Setelah kita nggak boleh berprasangka, kita nggak boleh juga mencari kesalahan orang lain. Nih, kalau kerjaan ibu-ibu, bapak-bapak nganggur, ya nggak ada kerjaan rumah, nggak bersih-bersih rumah, nongkrong sama tetangga, apa yang terjadi? Seringkali itu tiba-tiba ada yang nyetok, orang itu kayaknya kemarin nggak punya mobil, sekarang kok punya mobil. Apa urusan lu nyari-nyari kesalahan, nyari-nyari urusan, betul apa enggak? Nah, Al-Quran meminta jangan cari-cari urusannya orang lain, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu. Bahkan ditegaskan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kau saling menggibah antara satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kenapa kita nggak boleh ghibah? Allah menggambarkan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kalau kamu mau ghibah, apakah kamu mau di antara kalian ini memakan daging dari saudaramu yang sudah jadi bangkai? Pasti kalian gak mau kan? Kata Allah. Saya menerjemahkan ayat ini. Jadi orang yang mau ghibah tolong diingat satu ancaman dari Allah. Hai kalian yang mau ghibah, mau gak kalian dikasih bangkainya orang lain yang sudah bau untuk kamu makan? Mau gak bu? Pasti gak mau. Dikasih bangkai ayam saja, tiren, udah tahu mati kemarin dikasih. Yang mentah maupun sudah mateng, dibuang apa enggak? Dibuang bangkai ayam, apalagi bangkai manusia. Nah, orang yang ghibah itu persis seperti makan bangkai. Dan Allah menegaskan fakarihtumu. Kalian pasti akan benci, kalian pasti akan tidak suka dan tidak mau. Maka wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima taubat,
atas hambanya yang bersalah dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jelas apa enggak ayat ini? Jelas. Nah, kalau udah jelas saya tambahin sedikit Ustadz David, ada ghibah yang diperbolehkan. Nah, apa kok ghibah diperbolehkan? Ghibah yang diperbolehkan itu bukan ghibah seperti yang kita pahamin oleh kebanyakan orang, yaitu membicarakan aib orang lain, tapi kritik yang kita arahkan untuk perbaikan. Nah, kalau kita bicara sesama masyarakat, membicarakan aibnya orang lain, kita nggak punya hak. Karena apa? Karena tidak punya mandat. Tetapi kalau ada masyarakat, ada rakyat, kok tahu ada kesalahan pemimpinnya, lalu dibicarakan, didiskusikan untuk dicari solusinya, itu bisa, itu boleh. Tetapi nggak sembarangan masyarakat. Harus orang yang ngerti betul dan di ruang tertutup, tidak di ruang terbuka. Karena kalau pokoknya kalau membicarakan aib orang lain nggak boleh, membicarakan aib orang lain haram. Nanti yang jadi pemimpin kalau salah siapa yang ngingetin? Ya. Jelas apa jelas? Jelas. Nah, yang kedua terkait dengan prasangka, hadisnya Rasulullah SAW juga menegaskan, jauhilah prasangka. Iyyakum wadzan, fa inna dzanna akdzabal hadits. Prasangka itu harus kita jauhi sejauh-jauhnya, karena prasangka itu adalah akdzabal hadits. Prasangka itu adalah omongan yang paling dusta. Lalu prasangka apa yang boleh? Prasangka yang boleh, yang masih diperkenankan adalah prasangka yang baik. Jadi yang nggak boleh itu prasangka yang buruk. Kalau prasangka yang baik itu boleh, maka berbanyak-banyaklah prasangka yang baik kepada orang lain. Lebih-lebih berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itulah singkatnya isi dari ayat surat Al-Hujurat 12 ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan, serta bisa kita jaga diri kita dari perilaku yang diharamkan oleh Allah, yaitu berprasangka buruk, kemudian mencari kesalahan orang lain, dan ghibah. Amin. Allahumma Amin. amin. Terima kasih banyak Gus Said. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Wah, semuanya. Silakan. Ya. Langsung Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri dari Majelis Taklim Al-Hikmah Cibitung, Bekasi. Mau tanya Ustadz, kalau ghibah kan membicarakan keburukan orang lain, bagaimana kalau suudzon sama orang lain, namun suudzon kita dalam hati Ustadz, apakah puasa kita juga batal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suudzonnya dalam hati Ustadz. Kira-kira menurut Ustadz David gimana suudzon dalam hati? Kira-kira. Kalau suudzon dalam mulut kan mungkin. Iya, zon itu kan zon, prasangka. Ya. Nah. Prasangka buruk kan bisa jadi dalam hati. Iya. Aja terus ngelihat, kalau dari prasangka buruk dalam hati itu mau ketemu orangnya udah gak enak. Nah itulah. Iya kan, udah gak tenang ya kan. Makanya gimana ya kira-kira suudzon dalam hati itu ya? Iya. Udah gelisah aja ngeliat orangnya, wah ini orang pasti mau ngambil nih, padahal belum tentu misalnya gitu. Betul. Nah gimana Ustadz tuh? Ya, suudzon dalam hati. Suudzon itu dari kata bahasa Arab su'un itu buruk, zon itu prasangka. Berarti suudzon adalah prasangka yang buruk. Prasangka itu diomongin apa enggak? Dipikirin apa enggak? Dipikirin. Diomongin apa enggak? Belum tentu. Enggak. Karena kalau ngomong jadinya fitnah, jadinya ghibah, jadinya adu domba. Kalau di sini ada adu domba enggak? Adu ayam ada enggak di sini? Kalau adu domba kan enggak paham orang kadang ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa iNews yang dimuliakan Allah, prasangka itu memang dalam pikiran dan hati. Makanya kita diminta menjaga diri dari prasangka ini. Karena apa? Karena pikiran kita seringkali mudah ditumpangi setan. Oleh karena itu tadi saya katakan, jauhilah berprasangka. Kalaupun harus berprasangka, berprasangkalah yang baik. Itu yang ngomong siapa? Rasulullah.
Rasulullah bersabda dalam hadisnya Rasulullah, ya dalam hadis beliau, wa ayyadhunna bihi illa khairah. Kalau kamu nggak bisa untuk menahan prasangkamu, prasangkalah yang baik. Nah kalau prasangka baik, enak nggak ketemu teman? Iya. Orang mau nyuri sekalipun, kok kita prasangka baik, ada apa mas? Anu itu, di mana rumah itu? Nah makan dulu deh, sini deh. Jadi nggak nyurinya? Nggak jadi, kenapa? Oh baik nih nggak jadi. Coba orang baik-baik, padahal cuma mau lewat depan rumah, prasangka kita, pencuri ini jangan-jangan. Dalam teori kuantum, orang yang melempar negatif thinking akan narik perasaan negatif dari orang itu. Iya, iya. Sebaliknya kalau kita selalu melempar yang positif, akan menarik hal yang positif dari orang itu kepada kita. Makanya kalau ketemu orang senyum-senyum saja. Senyum. Mau jahatin kita, senyum. Jadi jahat apa enggak? Enggak. Nah, oleh karena itu positive thinking itu penting. Lebih-lebih positive thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Positive thinking kepada Allah itu apa? Contohnya selalu ikhlas atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau itu kita lakukan, puasa kita akan selamat. Dan puasa kita nggak batal dengan kita berprasangka buruk, tapi pahalanya yang berkurang. Hilang. Ya. Eman. Jelas apa jelas? Alhamdulillah. Makasih banyak Gus ilmunya, Bu. Jadi hatinya itu harus prasangka baik. Kalau misalnya udah mulai prasangka buruk ya Bu ya, buru-buru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Bu ya? Bu? Ini melototin saya apa emang lagi kelaparan ini mukanya ini semua ini? Pada bengong. Makasih Gus atas ilmunya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita akan lanjut lagi bahasannya mengenai gibah di bulan suci Ramadan. Apakah boleh? Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Al-Quran adalah hudal linnas. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memberikan petunjuk bagi kita agar kita bisa menjalankan kehidupan di dunia ini dengan kebaikan. Di antaranya adalah perintah-perintah Allah yang berhubungan antara hubungan manusia dengan sesama manusia. Dari mengajarkan kita atau memerintahkan kita berlaku adil, bahkan termasuk juga menjaga hati dan menjaga lisan kita supaya tidak menyakiti saudara kita. Nah, bicara mengenai ghibah dan ayat yang sama-sama tadi kita dengarkan, mari sama-sama langsung kita dengarkan kajian dari ayat tersebut bersama dengan guru kita Ustadz Abdul Kafi. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang gibah ada lagunya ini. Ada lagunya? Alhamdulillah ada lagunya. Ya. Kayaknya ibu-ibu juga pada tahu dan pemirsa di rumah tahu ini.
Kayak gimana tadi? Di sini gibah, di sana gibah, di mana-mana semua bergibah. Mau makan Gibah, mau tidur, gibah, bangun tidur, gibah. semua mau mati. Jangan dong. Jangan ya. Iya, saking seringnya gibah mau mati pun gibah. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Rojiun. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu jamaah sekalian yang pada hari ini insya Allah senantiasa diberikan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana Ibu, kabarnya sehat? Sepertinya ini lemes ini. Iya. Sebentar lagi Sebentar lagi kayaknya. Sebentar lagi insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan ya. Amin. Ya Robbal Alamin. Baik, Masya Allah tadi kita telah dengarkan surah Al-Baqarah ayat 216 yang dibacakan oleh qori kita tadi. Sebenarnya kalau kita lihat asbabun nuzul daripada ayat ini adalah sesuatu yang menarik karena berkaitan dengan perang. Dulu diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwa sahabat itu diperintahkan untuk berperang. Namun ternyata sahabat ini tidak mau berperang, enggan, ragu. Wajar, yang namanya perang pasti ada yang namanya masyaqqah dan juga mudarat. Ada kesulitan dan juga ada mudarat yang akan dihadapi ketika kita berperang. Maka turunlah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Maka diperintahkanlah kepada kalian untuk berperang walaupun kalian itu benci terhadap perang tersebut. Hal ini menandakan bahwa ternyata Islam itu punya syarat untuk bisa melawan kembali ketika dalam peperangan. Syaratnya satu, yaitu ketika umat Islam diperangi terlebih dahulu, maka hukumnya adalah wajib bagi umat Islam untuk membalas dan membela diri, maka terjadilah perang. Jadi Islam itu ketika diperangi baru berperang. Bukan Islam yang memerangi, bukan Islam yang memulai perang. Karena Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Lalu selanjutnya ini ada yang menarik, ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kan ibu-ibu yang dimuliakan Allah kan tadi nggak mau diajak perang. Padahal bisa saja Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai fulan, ikutlah perang. Kalau perang nanti akan dapat harta loh. Nanti akan bisa merebut istri-istri yang kalah loh. Nanti akan dapat ini dan itu loh, banyak sekali. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak iming-imingi orang tersebut, sahabat tersebut dengan harta, anak dan lain sebagainya. Namun kalimatnya di dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Asa, kalimat asa di sini boleh jadi. Boleh jadi sesuatu yang kalian benci ternyata itu baik untuk kalian. Dan sebaliknya, boleh jadi sesuatu hal yang kalian sangat amat cintai justru itu buruk untuk kalian. Ini Masya Allah, jawaban Allah itu indah banget, betul nggak Bu? Ketika orang nggak mau, justru malah logika Allah diberikan kepada kita. Boleh jadi yang kita tidak suka itu baik buat kita. Dan yang kita suka boleh jadi itu buruk buat kita. Nah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ini dikutip. Ternyata mengenai statement ini, firman Allah ini yang luar biasa, yang agung ini, bukan hanya berkaitan dengan perang.
Beliau mengatakan wa hadza amun fil amri kulliha. Ini bisa mencangkup ke seluruh masalah, seluruh perkara. Makanya ketika kita mencintai seseorang jangan juga berlebihan. Boleh jadi itu buruk buat kita. Mempertahankan misalkan jabatan yang sudah diberikan, misalkan dia bangga-banggakan sehingga bersandar, oh ternyata jabatannya hanya sementara. Betul. Harta yang kita bangga-banggakan ternyata tak pernah dikeluarkan untuk sedekah kepada orang-orang yang baik. Dia cinta kepada harta itu, tapi sesungguhnya harta tersebut bisa membuat mudarat karena muncul yang namanya sifat bakhil. Nah, sekarang kaitannya dengan ghibah, saya tanya sama ibu-ibu dan pemirsa yang di rumah. Kira-kira kalau kita dibicarakan, bicaranya di belakang kita, omongannya di belakang kita, tapi ternyata omongan itu buruk mengenai aib kita, suka atau enggak? Enggak. Suka atau enggak? Enggak. Kesel atau enggak? Kesel. Pastinya kita Kesel. kesel. Nah, ayat ini Allah ingin berikan sesuatu yang spesial buat kita. Boleh jadi kita nggak tahu nih lagi diomongin sama orang. Tapi boleh jadi juga ternyata kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala lantaran aib kita dibicarakan oleh orang lain. Maka Imam Ghazali di dalam kitabnya mengajarkan agar kita terhindar daripada yang namanya ghibah, suuzon, punya kacamata buruk sama orang. Bagaimana caranya? Maka tak kala melihat keburukan orang lain, munculkan 40 asumsi baik terhadap orang tersebut. Itu caranya. Contoh misalkan, ibu sama A, B kan udah kenal nih. Ya kan? Udah soulmate apa? Bestie gitu ya. Bestie biasanya ya. Tiba-tiba ketemu di pasar, ibu klaksontin, hai. Dia tiba-tiba mukanya, kira-kira yang ada di pikiran ibu itu apa? Marah. Wah, jangan-jangan dia marah ya Ustaz David, betul nggak? Iya. Jangan-jangan dia marah dan lain sebagainya. Nah, ketika itu muncul, kemudian jangan, nah itu jatuhnya ghibah. Maka tak kala muncul pikiran buruk itu, munculkan 40 asumsi baik. Oh, tadi si A, saya sapa kok begitu mukanya ya. Boleh jadi dia lagi buru-buru. Boleh jadi dia nggak ngelihat kita. Boleh jadi ditunggu suaminya. Boleh jadi ada yang ketinggalan. Boleh jadi ada masalah dan lain sebagainya. Artinya munculkan 40 asumsi baik sehingga pikiran buruk ini ya yang tadinya terbesit di otak maka hilanglah lantaran 40 asumsi baik itu yang tadinya suudzon, ghibah berubah menjadi husnudzon. Bisa. Ya. Jadi ini adalah salah satu hal yang luar biasa. Karena yang namanya ghibah kalau kita lihat Ustadz David ada salah satu riwayat. Pernah iblis dilihat oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam membawa madu di tangan kanannya, di kiri membawa abu. Untuk apa? Ditanya, wahai iblis, untuk apa engkau membawa pasir dan juga abu? Pasir dan juga madu. Lalu iblis menjawab, madu akan aku balurkan kepada mulut orang-orang yang bergibah sehingga ketika dia ngomongin orang bergibah dan lain sebagainya maka gibah itu terasa manis. Lalu abu untuk apa? Abu ini aku balurkan ke kepala anak orang yatim atau anak-anak yatim sehingga orang itu ketika melihat anak yatim selalu yang ada di pikirannya adalah benci dan acuh tak acuh kepada anak-anak ya yatim piatu. Maka ternyata iblis pun senang menggoda kita kalau ada yang gibah, balurin lagi. Makanya tadi saya bilang di sini gibah, di sana gibah, di mana-mana kita bergibah. Bangun tidur gibah, mau makan gibah, mau tidur gibah, mau mati. Iya, hati-hati ya. Oleh karena itu di bulan yang mulia ini mari sama-sama kita jaga lisan kita jaga mata kita jaga telinga kita. Sehingga apa-apa
yang menjadi imsak yang kita jaga, senantiasa menuntun kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Ibu ada yang mau bertanya? Oh banyak banget. Silakan Ibu. Namanya dan pertanyaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Suaranya Bu, Ibu lagi puasa. Puasa. Ya, iya. Jangan-jangan Ustaz David nggak sahur ini. Silakan. Namanya Ibu siapa? Pertanyaannya apa? Suaranya lebih semangat lagi. Nama saya Ibu Mariani dari Majelis Taklim Al-Hikmah Cibitung. Ya, pertanyaannya. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, bagaimana jika gibahnya setelah berbuka puasa? Apakah puasa kita masih diterima? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan puasanya masih diterima kali Ustaz. Iya. Masih ngurangin puasa juga enggak kan udah selesai puasanya. Betul. Gitu. Ya, baik. Ya, silakan Ustaz. Iya, yang jelas gibah itu seperti lagu tadi. Setelah buka kan berarti malam-malam. Sebelum tidur dia gibah. Iya, pahala puasanya kita dapat insya Allah, tapi dosanya bergibah pun insya Allah kita dapat. Karena pengertian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering disampaikan oleh para mubalik, atadruna mal gibah. Kamu tahu nggak sih sebenarnya gibah itu apa? Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Membicarakan sesuatu hal yang tidak disukai daripada orang lain. Lalu ditanya lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, bagaimana kalau yang saya ceritakan itu benar adanya, fakta, emang dia ngelakuin? Maka jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faqad iktabtahu, maka kamu tetap kategorinya sebagai orang yang bergibah. Oleh karena itu hindarilah gibah. Tadi ketika ngomongin keburukan orang, ganti topiknya. Udah jangan ngomongin dia, biarin dia mah begitu. Yang penting kita jangan udah aja gitu aja jurusnya. Ya stop. Ya karena kalau misalkan diikutin, nyampe jam 12 juga tetap aja tuh ngomongin orang. Betul. Betul. Iya, memang ada gibah yang dibolehkan. Salah satunya ketika di depan hakim menjadi saksi. Misalkan kita bersaksi bahwa orang itu mencuri, kita kan bilang, itu diperbolehkan. Kita misalkan curhat kepada alim ulama mengenai aib kita, bagaimana solusinya, dosa kita, itu boleh. Ya, ada gibah yang diperbolehkan di dalam Islam dan itu semuanya ada syariatnya. Iya, tapi jangan juga sampai gibah ini menjadi kebiasaan kita. Habis buka, bukannya makan kolak nasi, ya ini sambil makan kolak sama nasi gibah. Iya, pahalanya dapat, dosanya juga dapat. Jadi makin numpuk sayang puasa kita. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan, bulannya pahala, bulannya bonus. Yang kita mau raih itu adalah bonusnya dari Allah, ampunannya Allah. Masa iya di bulan Ramadan yang tadinya bonus itu bergelimpangan di mana-mana, tersebar di mana-mana, justru kita menyia-nyiakan dengan maksiat, khususnya dengan bergibah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi Bu, ya dia tetap dapat pahala puasa, dosanya juga dapat. Ya, kalau misalnya Ustadz, orangnya ngegibah, kita mah nggak ikutan, cuma dengerin doang. Iya. Itu dapat nggak dosanya Ustadz? Baik, jawaban ulama, orang yang mustami', yang mendengarkan daripada obrolan gibah. Menikmati itu juga, lagi. oh iya menikmati lagi. Senyumnya cuma tipis-tipis. Maka kata ulama itu termasuk perbuatan gibah dan itu adalah hal yang diharamkan di dalam Islam. Maka kalau ada yang temen cocok nih ya, temennya misalkan bergibah, udah mendingan tinggalin aja dah. Ngomong yang positif-positif aja. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik muslim adalah dia yang bisa meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka itulah sebaik-baiknya muslim. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, ngedengerin juga nggak boleh.
Ya, biar ngedengerin juga nggak boleh, dapat dosa juga. Katanya, aduh saya kena deh. Iya makanya. Baik, kita akan lanjutin lagi deh, bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Ayo kita perbanyak amal soleh supaya dapat bonus-bonus tadi kata Ustadz ya. Dapat bonus yang tersedia di bulan Ramadan, diantaranya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Tetap di sini, Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan tahun ini. Dan tentunya berdekatan dengan Al-Quran. Tema yang diangkat setiap hari di Cahaya Hati tentunya dekat dengan keseharian kita. Dan buat Anda yang baru saja bergabung, tema kita adalah mengenai gibah di bulan Ramadan. Nah, untuk segmen ini mari sama-sama kita simak tausiah dari guru kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Muhammad Lutfi dengan tema etika dan adab berpuasa di bulan Ramadan. Silakan Ustadz, Fadol. Syukran guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dimanapun Anda berada, juga jamaah ibu-ibu Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan. Gimana kabarnya ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Kayaknya lemes-lemes nih, efek dari berpuasa. Bicara Ramadan adalah ada ibadah puasa yang dari 2 bulan sebelumnya kita sudah meminta sama Allah. Bahkan Nabi menganjurkan ketika masuk bulan Rajab, Nabi berdoa, apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasi. Apal ibu, apal? Hafal. Yang hafal-hafal, yang kagak-kagak nggak apa-apa dah. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahkan kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadhan, dan sampaikan usia kami, umur kami, berikanlah kami kesempatan
supaya kami bisa beribadah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di Ramadan ada ibadah yang sangat spesial. Di bulan itu Allah limpahkan berbagai pahala, Allah turunkan rahmat, maghfirah dan barokah. Amin. Akan tetapi untuk menggapai daripada kesempurnaan Ramadan, di samping kita harus tahu ilmu Ramadannya, syarat wajibnya, rukunnya, yang membatalkannya, kita juga harus tahu di antara adab etika ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Jangan sampai kita berpuasa tetapi karakter kita tidak mencerminkan orang yang berpuasa. Betul? Banyak yang kayak gitu, banyak Bu. Banyak. Siapa? Ya kita. Apa yang harus kita jaga di antara adab etika? Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, pengarangnya yang bernama Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang pertama, adab yang harus dijaga ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, maka kita harus menyegerakan ketika sudah yakin datang waktu berbuka puasa. Jadi kita harus persiapan. Tapi Ustadz kayaknya kalau masalah kayak gini udah jangan diajarin lagi, udah pada jago-jago ya. Biasanya kalau ibu-ibu Ustadz kayaknya dari jam 4 udah mulai itu. Masak, jam 5 udah persiapan. Maghrib yang gak biasa ditungguin. Yeah. Habis apalagi kalau puasa pertama lah jam 3 udah pada oleng. Ke dapur lihat Mama Lemon udah kayak Marjan ya. Lihat kecoa udah kayak kurma kan. Ketika datang bulan Ramadan, maghrib ditunggu. Kita menunggu pas datang buka puasa. Memang ini disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mencontohkan yang diriwayatkan dalam hadis At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi berbuka, yang pertama Nabi selalu berbuka dengan rutob. Apa itu rutob? Kurma basah. Kalau enggak ada rutob, dengan tamrin. Apa itu tamrin? Kurma kering. Kalau enggak ada, dengan air. Artinya di sini kenapa menjelang waktu berbuka kita harus mempersiapkan? Yang pertama di sana ada hikmah ihtidor min ni'amillah. Hadirnya nikmat yang dari Allah yang kadang-kadang kita lupa. Betul? Bu, kalau enggak ke puasa kayaknya kita punya makan dan minum di rumah, kayaknya kita enggak anggap nikmat. Betul enggak? Yang dianggap nikmat sama kita apa? Baju yang baru. Kerudungnya udah pada baru-baru. Ini udah pada lunas belum nih? Oh, alhamdulillah. Takutnya belum pada lunas. Biasanya kan kita yang dibilang nikmatnya bajunya baru, suaminya banyak duit, dompetnya banyak duit. Baru apa? Baru nikmat. Padahal air seteguk yang kita lupakan ini nikmat yang dari Allah yang harus kita syukuri. Ketika keringnya kita menahan lapar dan haus, tiba-tiba datang waktu maghrib, ya Rabb, alhamdulillah kau berikan air yang sangat luar biasa, bisa melemaskan badan, bisa menutup hausku dan laparku tertutupi. Makanya yang pertama adabnya dijaga, yaitu kita bersegera, ketika kita berbuka puasa. Yang kedua adabnya dalam kitab Risalatul Mu'awanah, yaitu mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu kita harus bangun. Nabi mengatakan tasahharu fa inna fiha barokah. Sahurlah kamu sekalian, maka di dalam sahur itu ada keberkahan. Kenapa? Di dalam waktu sahur Allah mengajarkan kita yang 11 bulan kita nggak biasa bangun sebelum subuh. Pas Ramadan kita belajar, betul? Kira-kira bangun sebelum subuh, ibu-ibu yang solehah ini berat apa kagak? Berat ya, berat apa kagak? Kita biasanya sering bangun subuh itu kadang-kadang kita sholat tahajud, tapi kebanyakannya daripada tahajud kita bangunnya cuman kencing doang. Betul nggak? Habis kencing kita, habis kencing kita pakai celana, masa nggak jalan kaki? Ini maaf. Ramadan itu istimewa. Kita diajarkan biar kita bisa menghargai 1/3 malam. Makanya ada jarak yang dilakukan oleh Nabi. Jaraknya apa? Yang dilakukan oleh Nabi. Nabi biasa bersahur
lihomsina ayat 50 ayat Al-Quran sebelum menjelang subuh. Kita akhirkan. Buat apa? Hikmahnya buat menjaga stamina. Yang ketiga apa? Kita juga harus menjaga adab dan etikanya, yaitu perkara yang akan membatalkan pahala. Ada yang membatalkan puasa, tapi ada yang membatalkan pahala. Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Pemirsa, Bu, hati-hati. Nabi mengatakan begitu banyak orang umatku berpuasa tetapi tidak mendapat pahalanya, hanya mendapatkan dahaga dan lapar. Mana di antaranya ketika berpuasa kita tidak bisa menjaga mata, pandangan kita. Yang kedua, kita tidak bisa menjaga lisan. Maka di antara yang akan membatalkan pahala puasa, yang pertama, homsatu asya'atuh bitusaum aitub tilu sawabuhu. 5 perkara yang akan membatalkan pahala puasa. Hati-hati nih. Yang pertama apa? Al-kidbu, berbohong. Hati-hati. Jangan kita berbohong. Maka bohong itu kita harus jauhkan. Sekali berbohong, nanti akan terus berbohong dan berbohong untuk menutupi kebohongannya. Maka kata Nabi, iyakum wal kidib, fa innal kidib yahdi ilal fujur, wa ilal fujur yahdi ilan nar. Na'udzubillahi min. Yang kedua apa? Wal ghibah. Nih, kita kadang-kadang gak rasa saumnya kuat, puasanya dari subuh sampai maghrib, cuma ngomongin orangnya. Wow. Baru bangun udah ngomongin orang, ketemu lagi udah ngomongin orang, di pasar belanja ngomongin orang lagi. Ini ghibah juga sama, mengurangi pahala puasa. Kita harus jaga. Terus yang ketiga apa? Wan namimah. Apa namimah? Adu domba. Gak seneng lihat orang akur. Gak seneng lihat orang akur. Kadang ada orang yang akur diaduin biar jadi musuhan. Yang keempat apa? Wal yaminul ghamus. Hati-hati, bersumpah palsu. Biasanya dipakaikan buat apa? Ketika kita jual beli nih. Apalagi kalau di sini ada yang pedagang. Pemirsa, ada yang menjadi pedagang. Hati-hati, jangan pakai sumpah palsu. Ini harganya berapa? Wah, itu sumpah, wah dipakai. Ini dari sononya segini, wah segini berat. Wal yaminul ghamus. Hati-hati. Itu mengurangi pahala puasa. Yang kelima apa? An-nadru bisahwat. Yang kelima, di antara yang akan membatalkan pahala puasa adalah dengan apa? Mata kita, pandangan kita melihat dengan syahwat. Termasuk kepada suami kita ketika Ramadan, Allah ajarkan. Suami kita halal, tapi nanti halalnya habis tarawih. Masa habis maghrib buka sama suami? Mungkin itu Ustaz. Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Ibu silakan, siapa yang mau tanya? Ya, langsung Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ro'ana dari Majelis Taklim Al-Hikmah, Cibitung, Bekasi. Gini Pak Ustadz mau tanya, bagaimana caranya kita membantu orang-orang yang masih bergibah untuk berubah? Ya, oke, makasih banyak Ibu. Silakan Ustadz. Pertanyaan yang sangat menarik ya. Bagaimana caranya kita membantu orang biar berhenti bergibah? Yang pertama, ikhtiar yang harus kita lakukan, yang pertama bahasanya introspeksi diri. Karena setiap kita manusia, tidak mungkin kita ada kata sempurna. Pasti kita punya kekurangan, punya majiah, punya kelebihan. Kekurangan adalah aib. Gimana caranya biar kita mengingatkan orang tersebut? Yang pertama, kita ingatkan sebelum kita melihat aib orang lain, maka lihat aib diri kita sendiri. Karena masing-masing kita punya aib sendiri, betul? Ya, supaya mengingatkan. Yang kedua, kita sampaikan bahaya dari bergibah. Kalau seandainya hari ini zaman baginda Nabi Muhammad, orang yang bergibah langsung bisa mengeluarkan segumpal darah. Pada saat baginda Nabi ada 2 wanita sedang bergibah. Saat itu kata Nabi apa? Hei, tolong muntahkan. Muntah seketika. Ya Allah, andai kata kalau seandainya saat ini ada yang seperti itu, kira-kiranya ada yang berani bergibah enggak?
Tiba-tiba memuntahkan darah, ada yang berani bergibah nggak? Nggak ada. Makanya ini kita harus sampaikan. Yang paling bahaya di dalam satu hikayat ada yang dikatakan Nabi pernah bertanya kepada sahabat, tahu nggak orang yang muflis? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Kata sahabat berjawab, orang yang bangkrut itu kalau di alam dunia yaitu yang nggak punya harta, yang habis harta bandanya. Tapi kalau kata Nabi, orang yang muflis nanti di akhirat, di yaumul qiyamah, orang yang mana? Yang pertama diantaranya orang yang selalu bergibah. Kenapa? Karena hartanya, karena pahalanya, karena kebaikannya diberikan kepada orang yang kita omongin. Na'udzubillahi min zalik. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, mau nggak sholat ibu, zakat ibu, sodakoh ibu, amal soleh ibu pindah ke orang yang kita gosipin? Mau nggak? Mau nggak? Oh, makanya jangan gibah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih banyak buat Anda semuanya pemirsa. Habis ini kita akan belajar membaca Al-Quran bersama dengan guru kita Kiai Munawir. Munawir Haji. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Bu. Saya mau pantun boleh? Ke kampung Melayu beli gula pasir. Kita ngaji yuk. Ayo sama Kiai Munawir ngaji. Ibu wanita yang Mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan lagi. Alhamdulillah. Terus-terusan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allah. Yang jawab pelan karena udah lemes ya. Lemes bener sih Bu ya. Saya dari pagi belum sarapan kan Bu? Belum. Sama, berarti namanya lagi puasa. Alhamdulillah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan anak kita jadi anak soleh dan Leha. Mudah-mudahan cepat pada kuli. Insya Allah bisa pergi Mekah Medin. Insya Allah bisa tawaf di mudah-mudahan bisa sa'i dari sofa mar. Bisa mampir ke Musdalifah. Mampir Musdalifah udah kawin. Setelah dari Musdalifah mudah-mudahan bisa beli kontrakan room. Anaknya bisa beli saw. Wah. Insya Allah dilamar Pak Lur. Loh kok dilamar Pak Lur? Ya Allah. Mudah-mudahan jadi Ustaz. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita harapan selalu umat Rasul mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Oh, ya. Saya Munawir Ngasir tidak sendirian. Saya ditemani oleh bintang tamu dan host kita yang luar biasa. Biasanya. Alhamdulillah. Itu Profesor Dr. Kiai Haji David Halid. Waduh. Kepriwe kabarnya deh Kang? Alhamdulillah apik. Ya iya pokoknya anggar orang apa kok kepenak ya? Ya iya. Terus nyongkan waktu gemian lagi ngaji gue. Lah iya.
Ngajak ngomong gue gak ngerti ngomong apa. Can you speak English? Yes, of course. Of course. Do you speak English? No. Gue kira bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kita nggak berdua nih. Iya. Saya ditemani oleh wanita yang cantik. Oh cantik kok. Oh, Ayo kita sapa dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Namanya siapa Bu? Dan Ibu Heni. Ya, ini cuma Heni. Ya Allah. Yang jelas deh Bu. Ibu Heni. Oh namanya Siapa? Eni. Ani. Bu Heni, ini kita mau ngaji bareng-bareng. Namun sebelumnya kita akan dibacakan dulu surah Al-Baqarah ayat 185. Silakan Bu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Fihi Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Bu. Ya. Kalau baca Quran begini cakepnya, yuk balik yuk. Ya. Kepingin dengerin lagi ya nggak? Iya. Masya Allah. Pokoknya kalau bacanya udah tartil, wakofnya sudah cakep, tinggal dapat pahale ya. Betul. Dapat Pahala. dapat pahala ya. Bukan pahale. Pahala gitu. Alhamdulillah. Yuk, kita nanti tidak sampai ke satu ayat, tapi saya nanti hanya sampai wal furqan saja ya. Tahadus binimah kepada para alim ulama, tentunya yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu Wa ta'ala. Mama. 1 2 3. Mama. Ini ada suara yang agak fals. Fals. Yang di pojokan nenek. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Siji loro telu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan linnas. Mohon maaf pemirsa, kepanjangan ya Bu ya. Kan tadi katanya nyari yang panjang. Ya alhamdulillah. Nah ini boleh misalkan tadi di wakaf di sini ya. Boleh tadi juga Qori'ah kita Bu Heni. Nah gitu kan. Ngulanginya dari sini wakafnya fihil Quran juga boleh. Asal cara memulainya kudu ngerti
cara bahasa Arab itu bahasa Arabnya ngerti. Kalau misalkan fihi kan ada pakai jar majrurnya. Understand? Yes. Ada fi'il fa. Lah buru-buru Pak Ustadz ngerti fa'il ya. Jadi ini namanya waqaf hasan. Waqaf hasan. Kalau waqaf kafi udah sempurna ya. Ini namanya waqaf Alah ngerti apa kagak waqaf hasan apaan Pak Ustadz. Mikirin begitu puyeng ya kan. Ya Allah apalagi lagi puasa lemes. Ya kalau begitu baca Al-Quran. Coba kalau nggak pakai seni baca Qurannya. Kagak enak ya nggak. Baca Quran pakai nada atau pakai Seni. Siapa yang nyuruh? Zuyyinal Quran bi aswatikum. Ya pakai suara yang cakep. Secakepnya kita ya. Jangan ukurannya dengan apa namanya nyanyi yang ngeliuk-ngeliuk begitu. Ya orang kagak bisa ya. Iya. Tapi apakah itu yang dinilai? Bukan. Yang penting benar dalam pengucapan. Dalam pengucapan. Ya. Makhorijul hur. Sifatul hur. Nah, pinter semua. Bisa. Alhamdulillah. Yo. Nah kemudian kalau wakaf ikhtibar itu kan milih mau berhenti di mana. Ya. Nah namanya wakaf ikhtibar kan kita apa mau berhenti di mana silakan tapi kudu ngerti cara pengulangannya. Paham? Ya. Paham Bu? Paham. Bener deh Bu? Bener. Alhamdulillah Bu Heni senyum-senyum aja. Ya. Oke sekarang kita Syahrul Ramadan 1, 2, 3. Syahrul Ramadan. Haknya hamas, ha ya. Nah, ini namanya ikhtibar. Maksudnya apa? Kalau biar di sini mulai fasih, yaitu cara pengujian terhadap murid atau lagi ulangan, itu boleh pengujiannya bisa dipotong-potong. Bu, ya. Bisa dipotong-potong. Allazi unzila fihil Qur'an 1, 2, 3. Allazi unzila fihil Qur'an. Bu. Ya. Bu. Ya. Kalau ada tanda bendera begini harus dibaca panjang. Pajebah. Ada yang latahan ya Allah. Untungnya latahnya bener ya Kak. Iya. Nah, kalau tetangga yang diomongin repot ya Kak. Apalagi dari awal ngomongnya hibah mulu ya kan. Makanya di bulan puasa ini banyakin baca Quran. Jangan sampai kata Nabi amal kita, puasa kita, sholat kita, baik kita dihapus sama gara-gara ghibah. Nah ini perlunya ketika kita kepingin dapat nilai tambahnya di dalam bulan suci Ramadan. Makanya kata Nabi nanti akan dirindukan oleh surganya Allah. Salah satunya adalah orang yang baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Alhamdulillah. Semangat makanya. Ini mah semangatnya apa namanya ngomongin tetangga baik. Bu. Ya. Kalau ada tanda bendera begini dibaca panjangnya berapa? Ini namanya majais mungfas. Majais mungfas. Ini mau ngomong kenceng takut salah. Takut enggak jawab kayaknya enggak bisa bener. Mungfas sil panjang yaitu apa terpisah. Nah kan allazi dengan unzila kan kalimatnya pisah nih lafalnya ya. Lafalnya Alasannya kenapa? Huruf mat bertemu dengan ham dalam dua kata. Bu ini diem baik ya Allah. Ya, dua kata. Terus kemudian unzila dibaca artinya sam kelihatan tapi transferan. Understand? Kelihatan tapi transfer. Ada yang transparan? Ada yang transparan? Kelihatan tapi nggak kelihatan. Ya, itu namanya bacaan ikhfa
Sama di dalam kitab Hidayatus Sibyan dijelaskan begini. Wa akhfiyan nah inda baqil ahrufi jumlatuha khamsatu asri fa'rifi gitu. Lah kalau baca syair boleh begitu, tapi kalau Al-Qur'an nggak boleh. Dan juga nada syair disamain baca Al-Qur'an juga nggak boleh. Boleh, makanya hati-hati nadanya. Kalau nada begini kan Allahu Akbar, itu nada apa? Azan. Nah kalau nadanya begini Allahu Akbar. Takbiran. Tapi juga takbiran nggak goyang-goyang gitu tuh. Ya kan biar jangan nyemes ya. Iya. Ya Terus Allah. apa lagi? Ini ngeliatnya nenek udah lemes begini perutnya jagain aja ya Allah. Alhamdulillah. Kemudian di sini tadi Ustazah Heni gitu kan. Di sini mengulanginya dari lafal fihil Quran. Itu sudah pas karena apa? Mengetahui tentang pertama pakai jar majrur ya. Jar majrur ya. Apa Ustaz? Jar majrur. Ada huruf yang dijerkan mulai dari huruf namanya sibuhul jumlah. Understand? Yes. Alah nggak tahu Pak Ustaz. Fihil Qur'anu, nah di sini menjadikan fa'ilnya hudan menjadi maf'ul bih. Understand? Yes. Understand? Yes. Kan waktu saya sekolah di madrasah. Waktu sekolah di Semepe. SMP. Kan dulu ada pelajaran past tense, continuous tense, perfect continuous tense. Gitu ya. Understand? Yes. Ya kalau udah paham udahan ya. Mau saya panjangin takut lemes kan begitu ya. Ya saya sampai di sini saja. Insya Allah kesimpulannya yuk perhatikan dalam makhrijul hurufnya, sifatul hurufnya dalam baca Al-Qur'an. Jangan sampai salah cara pengucapan. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Nenek lampir naik sepeda. Cakep. Mundur ke belakang kejebur sumur. Kalau ibu ingin ngeliat Pak Munawir, ingat waktu tidur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau tidur ingat Kiai Munawir, kira-kira pas bangun tidur atau lagi tidur mimpi serem gak Pak ya? Allah. Kiai langsung ngacir katanya. Iya ngacir langsung bener. Ya, makasih Kiai ya. Sama-sama ya Allah. Ibu terima kasih ya. Dan juga terima kasih juga pemirsa. Semoga juga apa yang disampaikan tadi oleh Kiai Munawir Ngacir bisa kembali merecall memori kita waktu kita masih belajar baca Quran dulu ya Bu ya. Terus juga buat yang belum mahir atau belum bisa jangan menyerah. Ini bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Satu huruf aja kita baca walaupun terbata-bata ya Ustadz ya. Betul. Insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita pada saat nanti kita wafat, Al-Quran bisa memberikan syafaat bagi kita. Amin. Jangan kemana-mana, selain ini kita berdoa dengan para guru kita di bulan yang penuh keberkahan ini. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Para pemirsa iNews dimanapun berada, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, untuk menyempurnakan majelis kita pada siang hari ini, mari kita bermunajat, memohon pertolongan Allah, semoga semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa diberikan sehat walafiat untuk bisa menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya hingga akhir Ramadan. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Allah walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilina wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana
وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وقراءتنا وجميع أعمالنا الصالحات في هذا الشهر رمضان واجعلنا من عبادك الصالحين الناجحين في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك وبعزتك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Tanpa terasa detik, menit, bahkan jam kita lewati dan kita mendapatkan hal yang bermanfaat di bulan suci Ramadan ini. Mari perbanyak untuk melakukan introspeksi diri, melihat kesalahan yang ada di dalam diri kita sehingga kita bisa memanfaatkan di sisa usia kita ini untuk memperbaiki setiap kekurangan yang ada dalam diri kita dan memastikan diri kita ini bermanfaat tidak hanya untuk keluarga tapi juga lingkungan kita. Sedikitkan, kurangi, bahkan hilangkan kebiasaan mencari-cari keburukan dari saudara kita. Karena pada saat kita bergibah sama saja seperti memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Dan pastinya kita tidak mau. Jadilah hamba Allah yang senantiasa memperbaiki diri sehingga kita wafat-wafat dalam keadaan husnul khotimah. Saya David Halik undur diri. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua dan mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan. Selamat menjalankan saum Ramadan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa adghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa adghilil ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا